Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya! Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Inilah setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman yang akan kami dengarkan Tuhan dapat menguatkan setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus daripada Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan akan menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 5 ayat yang 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan. Sebagai tema kita pada pagi hari ini, ketaatan. Ketaatan merupakan tanda kasih, percaya, dan pengabdian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketaatan artinya ada kasih, ada percaya, dan pengabdian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketaatan adalah hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena tanpa ketaatan yang ada hanyalah kekacauan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dalam ketaatan ada komitmen. Dalam KBBI, komitmen artinya yaitu suatu perjanjian atau ada keterikatan untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketaatan juga berkaitan dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Komitmen ini merupakan sebuah tanggung jawab dan memang harus kita laksanakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, di mana ayat pokok kita tadi berkata bahwa dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus adalah anak Allah, namun serentak dengan itu ia memanggil dirinya sebagai hamba. Sebuah persoalan yang memang sering terjadi dalam setiap kehidupan kita, di mana status anak membuat seseorang menjadi manja. Di saat kita merasa diri kita bahwa kita adalah sebagai anak, kepada orang tua kita, pasti kita manja kepada orang tua kita. Sehingga setiap kemauan kita yang kita inginkan, orang tua kita pasti akan penuhi. Namun, orang tua seringkali menjadikan kita menjadi anak manja. Dan akhirnya, susah untuk diatur. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tentu tahu perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak bungsu tidak mau diatur dan mengambil jalannya sendiri. Sedangkan anak sulung, meskipun dia tetap berada di dalam rumah, hanya raganya yang taat, tetapi hatinya tidak. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pasti cerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ini pasti kita tahu. Nah, Yesus orang Nazaret tidak demikian. Meski dia anak Allah, dia tetap taat karena dia merasa diri sebagai hamba. Bahkan dia berkata dengan tegas, kehendakmulah jadilah. Mengapa Yesus taat? Karena Yesus mengasihi Bapa dan buah kasih adalah ketaatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, buah kasih adalah ketaatan. Apalagi bagi mereka yang misalnya sedang jatuh cinta, pasti dia akan berusaha melakukan apa saja untuk pasangannya. Apa saja yang diminta, pasti dia akan berusaha melakukan. Karena dia
sedang jatuh cinta. Begitu juga di saat kita jatuh cinta kepada Tuhan, mari kita sama-sama untuk terus rindu dalam hadirat Tuhan. Karena kasih jugalah yang seharusnya menjadi modal utama kita setiap orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita sebagai pengikut Yesus, yang menjadi modal utama kita adalah kasih. Berdasarkan kasih, maka hal tersulit apapun bisa kita jalani dengan setia. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kita menuruti setiap kehendak Tuhan, marilah kita dasari dengan kasih. Karena jika kita tidak mendasarinya dengan kasih, maka apa yang akan terjadi? Kita akan melakukan setiap pekerjaan kita bukan dengan sepenuh hati kita, bukan dengan penuh kesungguhan. Malah kita akan melakukan pekerjaan dengan penuh bersungut-sungut. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, mari kita melakukan kehendak Tuhan. Kita dasari dengan kasih. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kasih kepada Allah membawa kita kepada kepatuhan. Kasih juga membawa kita untuk menjalani semua tugas yang telah dibebankan kepada kita. Apapun tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada kita, di saat kita ada di dalam kasih, di saat kita mendasari kasih dalam setiap kehidupan kita, maka semuanya bisa kita lakukan dengan kasih dan dengan setia. Seperti kasih Yesus. Karena kasihnya, dia menjadi taat kepada Sang Bapa. Dalam diri Yesus adalah buah kasih, adalah kepatuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap ada di dalam Tuhan. Tanpa kasih, kepatuhan hanyalah semua yang artinya tidak ada artinya. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap mendasari kasih, yaitu dalamnya ketaatan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan telah memberikan kita beberapa tugas tanggung jawab. Mari kita menegaskan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, mari kita kerjakan dengan penuh kesungguhan. Karena kita sebagai manusia, dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kadang kita jatuh. Kadang bagi kita tidak gampang untuk melakukan sesuatu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, di saat kita mengasihi Tuhan, pasti semuanya itu bisa kita lakukan. Karena di saat kita berkata kita mengasihi Allah, kita mengaku kita mengasihi Tuhan, tapi di saat masalah terjadi dalam kehidupan kita, seringkali perasaan kita mulai terombang-ambing. Kita mulai merasa jenuh. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, mari terus kita ada di dalam Tuhan. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kepercayaan merupakan modal utama kita setiap orang-orang percaya. Marilah kita percaya kepada Tuhan. Misalnya kita percaya kepada atasan kita. Mengapa kita harus percaya kepada atasan kita? Karena dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas maju mundurnya sebuah perusahaan. Begitu juga kita di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus di Getsemani menjadi kisah nyata bagaimana anak Allah percaya kepada Bapa. Di mana dia mengatakan, jadilah kehendakmu. Ini muncul karena rasa percaya Yesus kepada Tuhan. Karena dia tahu apa yang direncanakan Tuhan adalah demi keselamatan buat saya dan saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-27 berkata, Yohanes 12 ayat yang ke-27, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, itulah kepercayaan Yesus kepada Bapaknya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus semakin mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, sehingga kita dimampukan untuk taat kepada Tuhan.
Sehingga kita pasti diberkati Tuhan. Sehingga berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi bagian milik kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang taat akan setiap tugas-tugas kami dalam setiap pelayanan kami. Berkati kami Tuhan, seluruh dan jemaat Tuhan. Dan apapun setiap kegiatan aktivitas kami Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah